Shalom. Selamat pagi, kita berjumpa kembali di ibadah hari Minggu. Ini merupakan ibadah perdana di ibadah Minggu. Jadi kemarin-kemarin itu ibadah tutup tahun, ibadah tahun baru. Akhirnya kita lupa kalau ini hari Minggu, karena tiap hari ibadah terus. Baik, puji Tuhan. Kita sudah membaca firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 22. Hari ini saya mau sampaikan jemaat di awal daripada ibadah kita ini, tanggung jawab orang Kristen, ya. Tahun baru dengan tanggung jawab yang baru. Jadi jemaat Tuhan, menjadi orang Kristen itu bukan berarti bebas dari tanggung jawab. Menjadi orang Kristen itu ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Ada banyak orang berpikir jadi orang Kristen, terima Tuhan Yesus, selesai perkara. Tidak ada lagi tanggung jawab yang lain. Padahal Alkitab bilang, setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita menjadi orang Kristen yang sejati, maka kita mempunyai tanggung jawab yang baru sebagai orang Kristen. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada jemaat Pintu Elok, supaya menyadari hal ini, sehingga tidak menganggap remeh kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai jemaat Kristus. Kita harus tahu tanggung jawab kita seperti apa, sehingga mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amen. Kita perhatikan yang pertama, tanggung jawab orang Kristen, tanggung jawab jemaat Tuhan terhadap pemimpin rohani. Ayat 12 sampai 13a berbunyi begini. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Jadi tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab terhadap pemimpin rohani kita. Menghormati pemimpin rohani yang bekerja keras, memimpin dan menegur kamu dalam Tuhan. Jadi kalau kita balik, ya, penghormatan tidak pantas diberikan kepada pemimpin yang malas. Penghormatan tidak pantas diberikan kepada pemimpin yang tidak bertanggung jawab, yang lalai melakukan segala tugas dan tanggung jawab, yang tidak pernah bertanggung jawab memelihara jemaat, mendoakan jemaat, membimbing jemaat. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika, karena di Tesalonika kemungkinan ada yang menganggap remeh pemimpin-pemimpin rohani. Ada yang tidak menghargai pemimpin rohani karena dia merasa dia mungkin S1, pemimpin tidak S1. Dia merasa dia lebih pintar, pemimpinnya bodoh. Dia merasa dia punya kemampuan intelektual lebih tinggi dari pemimpin, sehingga dia menganggap remeh pemimpin rohani, dia menganggap rendah. Dia menganggap remeh. Maruli, itu tentang. Itu yang kita lihat kan sekarang. Orang merasa sudah pintar, mereka tidak segan-segan menghajar pemimpin-pemimpin mereka di dalam rapat-rapat. Mereka tidak segan-segan mengangkat tangan dan menunjuk-nunjuk pemimpin rohani mereka. Sehingga ada begitu banyak pemimpin yang merasa kecewa dengan perilaku perbuatan daripada jemaat dan orang-orang yang tidak menghargai pemimpin. Para pemimpin ini bekerja keras luar biasa. Memang pemimpin rohani tidak minta dihargai. Tapi bagaimana kita punya hati? Seorang pemimpin yang bekerja keras, bayangkan di sini apa kerja keras? Bekerja keras memimpin dan menegur kamu dalam Tuhan. Saudara, menegur jemaat itu bukan perkara yang gampang. Apalagi zaman sekarang ini, jemaat pun salah sedikit, gembala tegur, itu jadi bumerang. Jemaat punya salah, gembala tegur, langsung minta pindah gereja. Gembala tegur langsung pelese. Gembala tegur langsung apa? Tidak mau datang gereja lagi. Padahal pemimpin itu sebelum menegur dia berdoa dulu, supaya jemaat yang ditegur itu betul sadar. Nah, ini kadang-kadang orang tidak mengerti di sini.
Makanya menegur dalam Tuhan itu bukan perkara gampang. Karena masing-masing jemaat punya karakter yang berbeda. Ada yang bisa terima, ada yang tersinggung, ada yang senyum diam-diam tapi pergi bangun lari. Karena kita tidak tahu. Maka serba salah menjadi seorang pemimpin. Makanya Paulus menekankan, kamu lihat ada pemimpin yang begitu bekerja keras, memimpin kamu, mendoakan kamu, mengunjungi kamu, mengingatkan kamu, menegur kamu. Hargai pemimpin itu. Jadi kalau pemimpin tidak pernah tegur jemaat, pemimpin tidak pernah kasih tahu jemaat tentang dia pun salah, itu pemimpin yang tidak baik. Pemimpin model begitu tidak perlu dihargai. Sekarang saya tanya, kita orang tua, anak salah pasti kita tegur. Namanya anak. Jadi pemimpin itu tidak asal-asal menegur. Pemimpin tidak asal-asal menegur. Mari gitu baru sih. Supaya ya. Jadi jemaat diarahkan mulai tahun 2025 belajar menghargai pemimpin rohani. Tapi kalau jemaat juga sebaliknya melihat ada kekurangan pemimpin, datang ngomong baik-baik. Jangan langsung kasih caption naik di Facebook. Percuma gembala ngomong di mimbar sama saja pun kelakuan. Nah itu kan tidak bagus. Pada waktu Miriam dan Harun bilang sama Musa, karena Musa kawin perempuan kafir, tahu? Miriam bilang begini, memang kau sendiri yang pemimpin. Kami juga bisa pimpin bangsa Israel. Dasar pemimpin tidak becus. Lalu Tuhan bilang sama Musa. Kamu singkirkan itu Miriam. Lalu Tuhan hajar Miriam dengan kusta 7 hari. Jadi kalau ada kekurangan pemimpin datang dan ngomong baik-baik. Bila perlu ajak makan bakso dulu tuh. Apa pilih bakso, makan bakso dulu. Apa kita makan bakso dulu. Makan beromong Bapak kemana ditegur saya mah. Saya rasa itu apa salah itu. Dulu kami dengan almarhumah Ibu Lola di Bukit Doa, PLP di Ayalan. Pendeta Antipas Lana dia tidak mau tahu. Orang pertama yang lapor itu yang benar. Kita yang PI kedua walaupun benar itu tetap salah. Kita bilang pemimpin apa kok begini dia begitu. Kita dimarah-marahin gitu. Tapi suatu saat pendeta Antipas Lana bilang sama saya, Markus kau dengar, siapa yang terlalu saya sayang itu nanti dimurtad. Orang yang saya marah-marah saya tegur dengan keras, walaupun tidak sesuai dengan Tuhan, kau terima saja dan kau jadi baik. Itu saya pegang sampai hari ini. Pendeta Antipas Lana kalau marah saya itu, dasar Markus itu setan ikut tahu ikut dia. Pokoknya sudah kena sanksi sudah. Saya kena sanksi sampai Lola ada orang menangis di saya. Saya berontak dan mau keluar dari PLP. Tapi saya tidak melakukan itu. Karena itu proses Tuhan untuk saya. Coba kalau saya keluar tinggalkan PLP, mungkin saya tidak bisa berdiri di sini. Mungkin saya ada di Papua sana, ada di Ambon atau ada di Kalimantan. Kerja kelapa sawit. Tapi saya ikut proses Tuhan. Memang proses Tuhan itu sakit. Tuhan pakai berbagai cara untuk menegur kita. Dia bisa pakai sakit penyakit. Dia bisa pakai orang lain. Dia bisa pakai pemimpin rohani. Jadi kadang-kadang pemimpin rohani teguran tidak sesuai dan kita pun, saya tidak mengerti kenapa Bapak mau macam begitu. Tapi terima dengan hati yang terbuka. Mungkin Tuhan sedang memproses supaya kamu bisa menahan diri, bisa lebih sabar, bisa lebih mengkoreksi diri, bisa lebih waspada. Bayangkan kalau pemimpin ini tidak pernah tegur jemaat, jemaat mau jadi apa? Saya tegas, saya menegur, saya khotbah. Bahkan orang undang saya khotbah dengan tegas. Mungkin karena tersinggung, saya sudah diundang khotbah lagi. Gitu.
Jadi mari belajar menghormati, menegur, ya. Mereka menghormati pemimpin rohani yang bekerja keras, memimpin dan menegur kamu dalam Tuhan. Masih bersyukur kalau ada orang yang mau tegur kita, toh? Amin. Masih bersyukur kalau ada pendeta masih tegur kita, ini salah. Jadi pemimpin tidak pernah menegur sehingga jemaat berpikir kesalahan yang dibuat itu baik. Pemimpin tegur istri dua itu tidak baik. Pemimpin tegur jadi pelakor itu tidak baik. Pelakor tahu tuh, perampas laki orang tuh. Pemimpin bilang selingkuh itu tidak baik. Pemimpin bilang jangan malas gereja. Pemimpin ngomong tegur, ingat loh, kamu sudah tidak pernah bayar perpuluhan. Nah, perpuluhan bukan untuk pendeta, tapi kita bayar milik Tuhan dan untuk perkembangan pekerjaan di dalam rumah Tuhan. Ingat yo, ingat. Jadi kalau ada orang yang tersinggung dengan teguran pemimpin, nanti hidup tidak bagus, ya. Mari kita belajar menghormati, menjunjung pemimpin rohani dalam kasih karena pekerjaan mereka. Pekerjaan menjadi seorang pemimpin bukan pekerjaan yang mudah. Pekerjaan seorang pemimpin rohani tidak semudah yang kita bayangkan. Karena itu kita harus menjunjung dan menopang pemimpin rohani kita dengan kasih yang tulus. Dengan tulus menjunjung menopang mereka. Kemudian yang kedua, tanggung jawab terhadap sesama orang Kristen, sesama orang percaya. Hiduplah damai dalam seorang dengan yang lain. Jadi kita harus hidup damai lah. Tidak boleh jemaat baku buang muka. Jemaat dengan jemaat, ibadah ini bagus, bernyanyi ini bagus, tapi baku iri hati masih ada, benci masih ada, baku dendam masih ada, baku jengkel masih ada. Nah, ini sudah tidak bagus. Kita punya tubuh boleh senyum, tapi roh itu tersiksa, jiwa tersiksa. Karena apa? Tidak hidup damai. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Jadi kita di sini menetapkan bahwa setiap pelayan di hari Minggu wajib ikut doa setiap hari Sabtu jam 7 malam. Nanti mulai minggu depan itu hari Sabtu kita mulai puasa. Jam 6 pagi tidak makan dan tidak minum. Nanti jam 10 kumpul di sini, kita berdoa bersama-sama, baru jam 12 kita buka puasa bersama. Jadi mulai minggu depan kita sudah mulai ada itu, doa dan puasa. Nah, bagi mereka yang tidak tertib, kita harus tegur. Jadi sudah menetapkan bahwa yang melayani hari Minggu itu harus ikut doa puasa dan persiapan doa dan latihan. Tapi kalau tidak ikut, walaupun sudah dijadwalkan, tetap tidak dikasih pelayanan. Jadi kita harus lebih tertib hidup kita. Hiburlah mereka yang tawar hati. Jadi orang yang tawar hati, orang yang lemah, orang yang susah, kita harus saling menghibur satu dengan yang lain. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikan supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, ya. Usahakan senantiasa yang baik. Jadi jangan balas jahat dengan jahat. Kita berupa baik-baik saja. Orang benci kita kasih tinggal. Orang mau gosip kita kasih tinggal. Orang mau kasih kita nama di Facebook kasih tinggal. Dan orang bantu kasih tenar kita toh. Dan orang bantu promosi kita. Jadi tidak usah balas jahat dengan jahat. Mari kita hidup damai satu dengan yang lain. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap spiritualitas diri. Artinya tanggung jawab terhadap kerohanian kita. Ini sangat penting. Tadi tanggung jawab terhadap pemimpin rohani, tanggung jawab terhadap sesama umat Tuhan, dan yang ketiga tanggung jawab terhadap rohani kita. Yang pertama apa? Bersukacitalah senantiasa. Sangat penting itu, harus sukacita tiap hari. Waktu saya dioperasi di rumah sakit Bayangkara, dokter bilang begini, Pak Pendeta, supaya sehat, maka yang pertama olahraga, kedua harus suka bernyanyi, yang ketiga harus sering-sering tertawa. Begitu. Sering-sering tertawa bilang. Jadi bangun pagi, ketawa-ketawa sendiri. Begitu. Supaya selalu ada sukacita. Kalau hahaha tidak bisa, nah, tidur suara buntianak saja. Begitu.
Jadi kita ada sukacita, ketawa-ketawa sendiri. Jadi harus ada sukacita ya. Sukacita kita yang ciptakan, bukan orang lain. Kalau kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan, maka masalah apapun yang kita hadapi, kita bisa melewatinya dari kekuatan daripada Tuhan. Kemudian tetaplah berdoa. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Doa terus sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Doa terus sampai Tuhan menjawab apa yang kita doakan. Amin. Jadi itu tetap berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan. Kemudian mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam keadaan apapun tetap mengucap syukur. Ya. Kekurangan, kelimpahan mengucap syukur, sehat maupun sakit mengucap syukur. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang keempat dan terakhir, tanggung jawab terhadap pelayanan rohani. Dalam ayat 11, dia bilang apa? Kalau baca ayat 11, 12 ayat berapa? Ayat 19, maksud 19. Janganlah padamkan roh. Alkitab bilang biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh tetap menyala. Apapun terjadi, keadaan apapun tidak usah mengusik roh kita. Kita harus tetap nyaman dengan Tuhan. Jangan padamkan roh. Roh yang menyala-nyala melayani itu terus layani. Saya dalam keadaan sakit, harusnya beristirahat. Tetapi roh di dalam ini menyala, terus melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Dan saya bisa buat berdiri sampai hari ini. Nanti bulan Maret kita akan turun KKR di Fatuleu. Keliling Fatuleu, TTS, Rote, Sabu, dan Kupang. Akan keliling. Ya. Roh yang menyala-nyala ini terus dipelihara. Dan kita harus membangun hubungan dengan Roh Kudus supaya Roh Kudus terus memberikan api itu di dalam diri kita. Jangan anggap remeh rendah nubuat-nubuat. Nubuatan pemberitaan sesuatu yang akan terjadi. Nubuatan-nubuatan ini juga bisa jadi adalah firman Tuhan yang dikhotbahkan. Ya, jadi jangan anggap remeh firman. Kita tidak boleh anggap remeh, tetapi uji segala sesuatu dan peganglah yang baik. Uji. Nubuatan-nubuatan itu uji. Kita di NTT ini kan terkenal dengan pendengaran penglihatan, mata rohani, telinga rohani. Tetapi belum tentu semua penglihatan itu benar. Harus diuji. Harus diuji. Jangan salah lihat. Jadi karunia-karunia itu harus diuji. Kita uji baru pegang yang baik. Tapi kadang-kadang orang penglihatan pendengaran kita omong, dorong pun yang paling benar dari semua, dan menganggap diri mereka itu Tuhan Allah, menganggap diri mereka itu paling suci, lalu kemudian menganggap rendah orang lain. Jadi uji setiap karunia yang ada. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, harus ditolak. Amin. Harus ditolak. Jadi semua itu harus diuji sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Berarti kejahatan ada banyak jenisnya. Kita harus berusaha menjauhkan. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Tanggung jawab yang pertama tadi apa? Tanggung jawab terhadap pemimpin rohani. Bagaimana? Menghormati mereka yang bekerja keras dan menegur kamu dalam Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap sesama orang Kristen, yaitu hidup damai dengan semua orang. Jangan balas jahat dengan jahat. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap kerohanian kita sendiri, yaitu dengan melakukan 3 hal: bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang keempat, tanggung jawab terhadap pelayanan rohani. Jangan padamkan roh kita ya, semangat melayani. Orang kalau rohnya menyala, jarak jauh bukan masalah. Amin. Bayangkan kalau acara keluarga, ini kita bisa jalan sampai besok pagi baru pulang bisa. Tapi datang gereja ini alasan terlalu banyak. Ada yang bilang tidak ada baju baru lah. Sampai pernah ada sampai memang tidak ada baju baru, saya beli baju ini. Aduh, saya tidak punya celana, saya beli celana ini. Tidak usah apa-apa. Oh, berarti omong kosong. Begitu. Jadi kalau acara keluarga saja, jadi kita pergi sampai itu mungkin karena makan daging, jadi kita berarti hari ini kan tidak makan daging toh, hanya dengar firman saja.
Tapi acara keluarga kan makan daging, itu biar hukmannya juga harus rela jalan. Hujan angin juga tetap jalan, apalagi acara masuk minta. Aduh, mahaiting tahaya, cari daging, cari daging. Tapi hari Minggu orang tidak mau datang gereja. Pergi gereja juga panas begitu lagi, baru kita pergi bagaimana. Tapi orang yang rohnya menyala, tidak tuh. Hujan angin tetap di jalan, diutamakan Tuhan. Jangan menganggap rendah nubuat, uji segala sesuatu ya. Uji segala sesuatu dengan firman Tuhan dan menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, tanggung jawab kami sebagai orang Kristen sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan tolong supaya kami dapat melakukannya. Roh Kudus pimpin kami untuk memberikan pengertian lebih jauh lagi tentang firman yang kami dengar hari ini dan mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Orang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati. Iya, baik. Terima kasih buat hamba Tuhan Bapak Gembala yang sudah memberkati kita lewat firman Tuhan yang ada. Baik, sebagai respon syukur kita terhadap firman Tuhan, kita memberikan persembahan kita. Ya, namun sebelum itu sekali lagi mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi Tuhan kami menaikkan segala ungkapan syukur. Terima kasih kami ya Tuhan Yesus bagaimana firman Allah yang Tuhan terus nyatakan bagi kami semua. Biarlah ya Tuhan lewat firman yang ada ini Tuhan yang sudah disampaikan, Roh Kudus yang terus bekerja dalam hati kami, agar kami terus diberikan kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu itu Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus dan hamba Tuhan yang sudah berhenti menyampaikan firman Allah. Kiranya Tuhan Yesus terus yang selalu mencurahkan berkat-berkat-Nya Tuhan atas kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Kekuatan kesehatan Tuhan terus anugerahkan, kaki yang ada pun Tuhan terus tetap jamah, Tuhan terus pulihkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan sebagai respon syukur kami terhadap firman Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Biar ya Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang beri yang ada ini Tuhan Yesus, sehingga Tuhan setiap persembahan setiap rupiah-rupiah yang ada ya Tuhan boleh dapat berguna bagi pelebaran kerajaan Tuhan terhadap gereja kami tempat ini Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terus memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Tuhan terus memberkati setiap sisa-sisa yang ada pada dompet kami, yang ada di simpanan kami. Tuhan yang selalu memberkati semuanya Bapak. Ya Tuhan, setiap berkat-berkat yang ada kami peroleh Tuhan terus kami pergunakan untuk mendukung peran pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Ajar kami ya Tuhan Yesus agar kami boleh dapat memberi dengan hati yang sukacita, dengan hati yang terus mengucap syukur kepada surga ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap memberikan korban syukur kami yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, untuk memberikan persembahan kita pada pagi hari ini, kita melakukan nyanyian kemenangan iman nomor 285.